Eh, Baik, kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri ya. Jadi tadi ada pertanyaan yang sangat baik dari salah satu siswa. Ya, ini pertanyaan pertama, sin cos itu dari mana sih? Lalu kenapa ada sin cos? Atau sin cos tangen gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita perlu studi literatur kembali ya. Kita perlu mencari sumber-sumber tentang historis atau sejarah kenapa ada sinus, kosinus, dan tangen. Lalu dari mana sih adanya sinus, kosinus, dan tangen itu? Jadi kita perlu studi literatur lebih dalam lagi ya. Dan kita bisa cari dari berbagai sumber. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai trigonometri yang kaitannya dengan sinus, kosinus, dan tangen itu. Karena sin, cos, dan tangen itu merupakan fungsi dari trigonometri. Trigonometri juga berkaitan dengan segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat ya. Jadi misalnya di sini kita punya segitiga siku-siku, lalu eh, salah satu sudutnya kan 90 derajat ya, di sini 90 derajat. Kemudian sudut yang lainnya, misalnya yang ini sudut alfa, lalu yang ini sudut beta, misalnya gitu. Kemudian sisi-sisinya, misalnya sisi ini panjangnya adalah A, kemudian sisi ini panjangnya adalah B, lalu sisi ini panjangnya adalah C, gitu. Nah, fungsi trigonometri tadi kan sin, cos, dan tangen ya. Untuk sin sudut alfa itu diperoleh dari pembagian antara sisi depan dibagi sisi miring. Jadi sisi depan tuh yang mana? Sisi yang depannya sudut alfa atau sisi yang berhadapan dengan alfa ya, yaitu sisi B. Kemudian sisi miring itu yang mana? Sisi yang paling panjang ya di antara tiga sisi yang lain, atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat, yaitu sisi C gitu. Kemudian untuk cos alfa ini bisa diperoleh dari pembagian antara sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping tuh yang mana ya? Sampingnya sudut alfa ya, yaitu sisi A. Kemudian sisi miring itu tadi sisi yang paling panjang atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat ya, yaitu sisi C. Untuk tangen alfa itu bisa diperoleh dari pembagian antara sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan adalah sisi depannya alfa atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut alfa ya, yaitu sisi B. Kemudian sisi samping ya, sisi samping dari sudut alfa yaitu sisi A gitu. Ini untuk mengetahui sin alfa, sin cos alfa, tangen alfa gitu ya. Bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama ya. Kalau kita mau cari sin beta di sini, ya diperoleh dari sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan, kalau ini sin beta ya sisi depannya beta gitu, sudut beta. Sisi depan sudut beta adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut beta, yaitu ini berhadapan langsung yaitu sisi A. Jadi A per miring yaitu sisi paling panjang tadi ya. Atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat, yaitu sisi C. Untuk cos beta juga diperoleh dari pembagian antara sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya sudut beta yaitu ini, sisi B. Kemudian sisi miring adalah sisi yang terpanjang tadi atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat ya, yaitu sisi C. Kemudian tangen beta adalah diperoleh dari pembagian antara sisi depan dibagi sisi
samping. Ya. Sisi depan dari sudut beta adalah sisi A, kemudian sisi samping dari sudut beta ya ini, yaitu sisi B gitu. Nah, kaitannya apa dengan vektor ya? Jadi kaitannya kalau kita punya suatu vektor misalnya ke arah sini, vektor F2, dia kan punya komponen arah sumbu X yaitu sebesar F2X ya. Kita gambarkan dulu garis putus-putus ke arah sumbu X dan kita gambarkan garis putus-putus ke arah sumbu Y gitu. Maka di sini ada komponen vektor F2 arah sumbu X, yaitu F2X. Lalu kita punya, maksudnya vektor F2 juga ini punya komponen arah sumbu Y, yaitu F2Y. Kalau kita gambarkan ulang ya, jadi oke, kita ganti dulu. Jadi kalau kita gambarkan ulang, ada vektor F2X, vektor F2 arah sumbu X, ya. Kemudian vektor F2 arah sumbu Y. Vektor F2-nya tuh ke arah sini. F2. Ya, kita pakai garis panah karena ini merupakan vektor. Untuk yang F2X sama F2Y ini dia besar ya. Jadi panjang dari si vektor F2 arah sumbu X dan panjang dari vektor F2 arah sumbu Y gitu. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau kita pindahkan si F2Y ini pindah ke arah sini ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Gambarnya akan seperti ini. Oke. Kemudian yang F2 ini kan besarnya ada ya. Jadi kita tulis F2 saja tanpa ada panah karena besar. Karena ini menyatakan besar ya. Jadi panjang ini tuh sebesar F2 yaitu 40 Newton gitu. Nah, untuk yang besar yang ini tadi F2X atau panjang dari sisi ini adalah F2X. Kemudian panjang dari sisi ini adalah F2Y gitu. Nah, sekarang ternyata sudutnya itu di sini yaitu 60 derajat kan? 60 derajat. Kalau kita lihat di sini ini kan 90 derajat ya, 90 derajat. Berarti sudut yang di sini adalah 30 derajat karena 90 dikurangi 60 gitu. Jadi dari sini ke sini kan 90 derajat ya. Tapi kita ketahui dari sini ke sini adalah 60 derajat, maka dari sini ke sini adalah 30 derajat gitu. Kemudian sekarang kita bisa lihat dari fungsi trigonometri yang tadi ya. Untuk cos 30 derajat kita bisa cari dari samping dibagi sisi miring. Sisi samping dari 30 derajat adalah F2X. Kemudian sisi miring adalah sisi yang paling panjang atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat. Kalau pada kasus ini 90 derajatnya kan di sini ya. Yang berhadapan langsung dari sudut 90 derajat adalah sisi ini atau F2. Sehingga di sini kita bisa cari F2X adalah ya cos 30 derajat sama dengan F2X per F2. Maka untuk mencari F2X sama dengan F2 kali cos 30 derajat gitu. Gitu. Kemudian untuk mencari
sin 30 derajat, kita bisa cari dari sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 30 derajat adalah sisi F2Y. Sementara sisi miring adalah sisi yang terpanjang tadi atau yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat ya, yaitu sisi F2. Sehingga dari sini kita bisa cari F2Y besarnya adalah F2 sin 30 derajat. Nah, gitu. Contoh lain ya. Kalau ini kan F2Y-nya yang dipindah ke arah sini. Sekarang misalnya F2X-nya dipindah ke arah sini. Jadi kita tuliskan lagi ya. Kita gambarkan lagi yang tadi ada F2X gitu. Kemudian ini vektor F2-nya. Kemudian ini adalah vektor F2Y-nya gitu. Nah, sekarang kalau kita pindahkan yang sisi F2X ke arah sini, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, berarti yang sisi ini kan tetap F2Y, panjangnya F2Y. Kemudian sisi ini kan panjangnya adalah F2. Sementara yang ini adalah panjangnya F2X gitu. Kita lihat di sini sudut 60 derajatnya kan sudut yang dibentuk antara F2 dan F2Y ya. Sudut yang dibentuk antara F2 dan F2Y sebesar 60 derajat gitu. Kalau kita lihat di sini yang 90 derajatnya kan di sini. Kalau kita lihat ya, ini kan segitiga, membentuk segitiga siku-siku yang sudut 90 derajatnya di sini. 90 derajatnya. Nah, sekarang kita mau cari sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat diperoleh dari pembagian antara sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan 60 derajat yaitu sisi F2X. Sementara sisi miring adalah sisi yang terpanjang atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat, yaitu ini, sisi F2. Ya. Jadi kita lihat di sini sin 60 derajat adalah F2X dibagi dengan F2. Maka untuk mencari F2X sama dengan ini tinggal pindah ke arah kiri jadi perkalian. Kan tadinya pembagian ya. Jadi F2 sin 60 derajat gitu. Kemudian kalau kita cari cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat diperoleh dari sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping dari 60 derajat adalah sisi F2Y. Karena kan tadi kalau yang berhadapan adalah F2X ya. Untuk yang samping yaitu F2Y. F2Y per sisi miring tadi, sisi yang paling panjang atau sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat, yaitu F2. Sehingga di sini kita bisa lihat cos 60 derajat sama dengan F2Y per F2. Atau di sini kalau kita cari F2Y-nya panjangnya adalah F2 dikali cos 60 derajat. Nah, gitu. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan F2-nya 40 ya, 40 Newton. Sementara sin 60 derajatnya berapa? Lalu F2-nya berapa? Cos 60 derajatnya berapa ya? Nanti tinggal dicari dari tabel sin cos sudut-sudut istimewa ya. Karena 60 derajat ini termasuk sudut istimewa gitu. Ya, jadi ini kenapa di sini jadinya ada cos dan sin gitu. Penjelasannya tadi. Untuk mudahnya ini kalau ada
atau kalau yang diketahui 60 derajatnya di sini, ya, kita kan udah gambar dulu nih komponen F2 arah sumbu X, yaitu di sini. Besarnya adalah F2X. Komponen F2 arah sumbu Y, besarnya adalah F2Y gitu. Nah, supaya mudah ya, supaya tidak menggambar-menggambar lagi seperti tadi, ya, kita bisa langsung menghitung F2X, yaitu F2 dikali sin 60 derajat. Gampangnya adalah kalau tetanya itu jauh dari sisi yang akan dicari, di sini kan kita akan mencari sisi F2 ya, atau besarnya F2X itu berapa sih gitu. Ini kan dia jauh dari sisi ini, maka besar dari F2X itu pakai sin. Jadi F2 dikali sin 60 derajat gitu. Nah, sekarang karena karena sudut 60 derajat ini dekat dengan sisi F2Y, maka untuk mencari F2Y-nya pakai cos gitu. Jadi F2 dikali cos 60 derajat. Nah, gampangnya seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup membantu untuk menghitung sisi dari F2X dan sisi F2Y dengan cos dan sinus ya, dengan konsep trigonometri tadi. Gitu. Cukup sekian penjelasan mengenai trigonometri pada vektor ya, pada materi vektor. Dari sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.